Pemerintah telah merencanakan akan melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada bulan Juni 2021 mendatang. Namun, perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan tes P3K akan berlangsung dalam beberapa tahap. Pada bulan Juni mendatang akan dilaksanakan tes P3K tahap 1 yang hanya untuk guru honorer dan K2. Ketentuan pelamar P3K tahap 1. Yang pertama, jika ada formasi yang Anda tuju di sekolah Anda, maka berarti Anda harus melamar instansi atau sekolah Anda masing-masing. Kedua, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, berarti boleh melamar di sekolah lain. Contoh, Pak Iwan honorer di SMP 7. Akan tetapi di SMP 7 tidak ada formasi. Yang ada formasi hanya di SMP 3. Maka Pak Iwan boleh mendaftar di SMP 3. Ketiga, ada 3 guru honorer di SDA. Di SDA formasinya tersedia 1, maka 3 guru ini harus mendaftar di SDA. Mereka tidak bisa mendaftar di SD lain. 1 peserta akan mengisi kekosongan formasi, sementara 2 yang tidak lolos masih bisa ikut tes gelombang 2 dan 3. Keempat, jika di sekolah Anda ada formasi tetapi kualifikasi tidak sesuai, contoh, guru SD tapi ijazah tidak linear, bahasa Inggris atau lainnya, maka mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikannya. Contoh, Pak Andi honorer di SDA tetapi memiliki ijazah IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA tetapi ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Kelima, tes tahap 1 dan 2 tidak boleh lintas kabupaten. Tes tahap 3 boleh lintas kabupaten. Ketentuan pelamar P3K tahap 2. Pelaksanaan tes kedua dengan peserta dari kelompok honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, guru di sekolah swasta, dan lulusan PPG dengan ketentuan pelamar P3K tahap 2. Pertama, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kedua, peserta dari kelompok honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri, dan guru sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Ketiga, peserta dari kelompok lulusan PPG dapat melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Keempat, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. P3K tahap 3. Pelaksanaan tes ketiga dengan peserta dari semua kelompok. Honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang tidak lulus tes kedua dengan ketentuan: pertama, peserta memilih kembali formasi yang belum terisi sesuai Serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Ketiga, diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Ketentuan dalam pengisian formasi kosong sebagai berikut. Pertama, setelah tes ketiga, formasi yang belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. 2. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Sekian informasi tentang P3K, semoga bermanfaat.